Hai guys, di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang cukup mengejutkan buat gue yang datang dari Big Hit dan juga boy groupnya TXT. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Netizen Korea kritik Big Hit karena kurangnya comeback TXT meski popularitas grup terus meningkat. Nih si artikelnya guys, netizen mengkritik Big Hit karena kurangnya comeback TXT meskipun popularitasnya meningkat. OP di situs PAN mengatakan Big Hit sungguhlah mengesalkan, TXT bukan rookie lagi, tetapi meskipun demikian mereka tidak memiliki karir yang panjang, jadi mengapa masa comeback mereka begitu lama? Begitu banyak orang bergabung dengan fandom tahun lalu dari I Know I Love You dan Loser Lover, tetapi alih-alih membuat mereka sibuk dengan comeback, mereka duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Dan begini tanggapan dari komentar-komentar netizen lainnya ya. Yang pertama, juga yang lebih buruk adalah Big Hit berencana untuk mendebutkan grup berikutnya tahun ini. Mereka harus lebih peduli dengan TXT. Anak-anak dari tim debut sudah pergi ke AS untuk berlatih. Big Hit sangat buruk dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, terlepas dari keluhan, mereka terus membuat grup mereka comeback pada saat yang sama dan itu membuatku sangat marah. Sebarkan comeback sedikit lebih terpisah. Mereka memiliki dua grup, jadi aku tidak mengerti mengapa selalu berantakan. 3. Jika TXT comeback di bulan Mei, mereka akan hiatus selama 9 bulan. Apakah mereka nyata? Yang keempat, ini adalah komedi yang serius bahwa TXT dianggap sebagai salah satu grup yang harus dikhawatirkan untuk kembali pada waktu yang sama dengan Bangtan. Mereka bahkan tidak bisa mengelola dua grup dan semua orang menunggu comeback mereka, tetapi Big Hit malah omong kosong tentang mendebutkan grup baru. Yang kelima, bukan Big Hit tapi hype yang sibuk menjadi lebih besar sehingga mereka terus-menerus mengesampingkan grup paling penting mereka, yaitu Bang dan TXT, Bangtan dan TXT. Yang keenam, itu karena TXT tidak mencapai sebesar yang diharapkan. Mereka membuat masalah besar tentang penggemar baru yang bergabung, tetapi itu tidak berhasil dengan masyarakat umum sama sekali. Yang ketujuh, jika TXT comeback pada bulan Mei, mereka akan tumpang tindih dengan Seventeen, dan ada juga rumor tentang Bangtan yang akan comeback pada bulan Mei. Jika mereka melakukan comeback pada bulan Mei, bukankah Big Hit yang sakit kepala di sini? Nah guys, jadi itulah beritanya. Jujur gua kaget baca artikel ini karena ini untuk pertama kalinya gua ngelihat Big Hit bahasanya dikritik sebagai agensi gitu. Kita semua tahu Big Hit itu di bawah Hype Labels. Hype Labels itu membawahi beberapa agensi, salah satunya Big Hit, ada Playlist, ada Source Music dan lain-lain kan. Nah, Big Hit ini di bawah Big Hit asuhannya tuh baru 2 kalau idol. Satu lagi ada soloist kan, gue lupa siapa namanya, tolong kasih tahu ya. Pokoknya ada Bangtan dan ada adik kandungnya Bangtan nih, bahasanya TXT gitu. Baru 2 artisnya gitu. Dan gue kan selama ini bahasanya nggak ngikutin perkembangan Big Hit sebagai agensinya gitu ya. Gue ngikutin ketika udah jadi Hype Labels dan besar gitu. Maksud gue nggak tahu kalau akan ada hal seperti ini gitu. Dan ini kemarahan Kanets dan komen-komennya pun sama semua. Ternyata gue pikir ada yang belain Big Hit, tapi ternyata komennya semua sama bahwa merasa TXT ini kok comebacknya lama banget. Padahal artis Big Hit katanya cuma 2. Dan ada yang bilang kalau sekalinya mereka comeback, mereka malah tumpang tindih sama abangnya Bangtan gitu. Harusnya ada jaraknya sama Bangtan gitu. Dan gue cek, by the way, kalau yang ngikutin gue tahu gue suka TXT sejak apa judulnya? Lupa gue. Sejak I Know I Love You gitu. Dan terus Loser Lover juga gue suka. Gue kurang pas sama konsepnya TXT yang di awal-awal yang masih unyu-unyu. Begitu mereka berubah jadi rock band, kayak rock band gitu, gue suka banget gitu. Dan Loser Lover gue baru sadar udah 7 bulan yang lalu gitu. Dan sampai sekarang mereka juga belum comeback. Sebagai sebuah agensi yang hanya ada 2 artis gitu, akhirnya diprotes gitu, kenapa TXT lama banget buat comebacknya. Gue cek di YouTube sih, mereka ada comeback Jepang juga gitu ya. Dan member TXT, gue kan follow TXT di TikTok ya guys, dan mereka aktif di TikTok gitu. Jadi gue nggak tahu nih nggak tahu ini harus berkomentar seperti apa. Gue mau nanya langsung nih kepada Moa fansnya TXT, kepada Moa kan sebutannya, sorry kalau salah ya, kepada Moa fansnya TXT, sama gue mau nanya ke ya Big Hit Stan atau siapapun itu, gimana tanggapan kalian terhadap ini gitu. Karena gue pribadi kaget ternyata tiba-tiba muncul berita ini. Ternyata Big Hit juga dikritik gitu. Karena kalau yang dikritik Big Three agensi yang lain kayak SMYG, JYP, gue udah sering bacanya gitu. Tapi Big Hit jarang gue baca, dan ini kaget gue karena dikritik karena tidak mengcomebackkan atau belum mengcomebackkan artisnya dalam waktu yang lama. Mirip sama agensi sebelah yang juga dikritik karena lama ngambekin artisnya gitu. Makanya di sini gue nggak mau komen, gue justru mau nanya kepada Moa, kepada Big Hit Stan,
Gimana tanggapan kalian terhadap berita ini? Tapi please gak usah pakai kata-kata kasar, kasih tahu gue aja dengan bahasa yang baik dan benar karena gue benar-benar pengen tahu. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas adalah berita intermezzo, berita yang buat gue lucu banget, lawak banget, yang datang dari salah satu PD-nya Mnet. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram yang berjudul "Patut dipantau, LIPI disebut tidak akan ada evil editing di Queendom 2". Nih isi beritanya guys, dalam preskon yang digelar hari ini 30 Maret, CP Park Chan-wook dan PD Lee Yeon-yu berbicara mengenai program besutan mereka Queendom 2. CP Park Chan-wook mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penonton karena program tersebut sudah masuk daftar program yang paling banyak dibicarakan bahkan sebelum resmi tayang. Di sisi lain, PD Lee Yeon-yu mengatakan bahwa mereka akan berlaku adil daripada evil editing. Jumlah pemirsa sudah meningkat akhir-akhir ini. Jadi aku pikir tujuannya bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk ditunjukkan tanpa menambah atau mengurangi apapun dalam hal pertunjukan. 4 menit mungkin waktu yang singkat, tetapi teman-teman di sini menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan keringat. Mereka juga menghabiskan banyak waktu di ruang latihan. Aku mencoba menyampaikan narasi dengan tulus. Kami akan mewujudkan performa ke-6 tim ini dengan sempurna. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. PD acara Mnet berjanji tidak akan evil editing. Lucu sekali, ya ampun. Apakah mungkin? Coba bagi kalian yang selalu menonton acara Mnet, apakah kalian percaya bahwa tidak ada evil editing di acara ini? By the way, kemarin udah keluar previewnya sedikit. Shinbi baru awal-awal aja udah langsung menunjukkan. Gua nggak tahu ini evil editing, nggak tahu Shinbi-nya yang memang begitu gitu ya. Langsung kayak negor WJS tadi tuh, kami bukan rookie, kamu gak tahu aku, gitu-gitu dah pokoknya. Kata gue, baru previewnya aja udah kayak gitu. Terus dia janji gak akan ada evil editing. Gimana ceritanya? Salah satu evil editing yang kemarin paling rame itu waktu zaman Street Woman Fighter, salah satu, gue lupa namanya, anggota YGX itu nanya ke Noze gak apa-apa kan gitu. Dia temenan sama Noze sebenarnya. Dia nanyain ke Noze itu soal kakinya Noze kalau nggak salah lagi cedera gitu di acaranya. Seolah-olah dia nanya ke Noze ngenyek gitu gara-gara abis nonton videonya Noze yang di roasting sama peserta lain. Kata gue, bisa aja emang Mnet. Jadi sebenarnya kejadiannya itu nggak kayak gitu, tapi diedit sama mereka. Ya ini yang sebutan evil editing, diedit sama mereka sedemikian rupa seolah-olah peserta itu ribut gitu. Sama kayak di Queendom ini, di Kingdom juga waktu itu evil editingnya banyak gitu, maka dia pada ribut. Gue ditanya, "Bang, lo nggak mau ngebahas Queendom 2 nanti bang? Ngebahas dalam artian kayak waktu itu nge-review atau apa tuh, atau nge-reaction gitu?" Nggak mau gue. Gue udah trauma. Waktu Kingdom gue aja nggak nyampe tamat kan, cuma sampai 4 episode atau 3 episode. Abis itu isi komennya berantem doang. Gue capek ngapus-ngapusinnya gitu. Akhirnya ya udah gitu. Sekarang Queendom gue mau nonton dengan tenang aja. Paling gue bahas di IG story aja kalau gue mau ngebahas gitu, karena gue capek lihat orang-orang berantem. Gue bikin konten buat perdamaian, bukan buat keributan. Terus kalau orang-orang isinya malah berantem, no. Berita terakhir yang ingin gue bahas tentunya kembali datang dari the biggest girl group in the world. Bias gue siapa lagi kalau bukan Blackpink. Nih kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul "Saking lamanya tidak comeback, publik sebut masa hiatus Blackpink setara dengan durasi wajib militer". Nih seberitanya guys, netizen berbicara tentang bagaimana hiatus Blackpink sekarang sama panjangnya dengan masa wajib militer idola pria. Sudah lama sejak Blackpink comeback terakhir kali. Faktanya Blackpink diketahui telah lebih lama hiatus dibanding dengan lamanya masa comeback mereka, membuat penggemar mereka menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk comeback terbaru Blackpink. Oleh karena itu ada banyak postingan komunitas online di mana para penggemar membagikan perasaan tidak puas mereka dan mengeluh tentang hiatus yang lama. Lewat postingan di akun Instagram Idol Issue, mereka membagikan salah satu postingan ini dan memperlihatkan bahwa hiatus Blackpink memiliki durasi yang sama dengan masa wajib militer idola pria. Menurut postingan tersebut, Blackpink hanya merilis 23 lagu selama 7 tahun masa promosi mereka dan belum melakukan comeback lebih dari setahun. Oleh karena itu, para penggemar mengeluh bahwa hiatus Blackpink adalah selama masa wajib militer idola pria. Dan ini komentar-komentarnya. Yang satu, "Mengapa kamu YG melakukan ini dengan sekelompok grup berisi anggota yang jenius?" Yang kedua, "YG tolong melakukan pekerjaan kalian." Yang ketiga, "Solo Lisa tahun lalu dan grup tidak melakukan comeback hampir selama 2 tahun. Yang keempat, "Aku rasa memang hiatus mereka lebih lama dari wajib militer." Yang kelima, "Oh wow, Love Sick Girls dirilis 2 tahun yang lalu. Setidaknya minta mereka comeback sekali dalam 2 tahun. Namun ini tidak ada sama sekali." Yang ketujuh, "Apa susahnya merilis 1 album per tahun seperti idol lainnya?" Yang kedelapan, "Pada skala ini aku rasa memang agensinya tidak waras." Yang kesembilan, "Kuharap Blackpink segera merilis lagu baru." Yang ke-10, selama itu." Nah, jadi itulah komentar-komentar Kanes dan gua cuman bisa ketawa-ketawa doang sekarang karena gua gak tahu lagi mau komen apa. Udah banyak banget yang marah kayaknya. Gua kan sekarang udah aktif main TikTok, di TikTok yang marah, ya ampun.
ampun banyak banget gitu. Gue cuma bisa bilang sabar, sabar dan sabar udah gitu, karena emang nggak tahu kapan. Intinya kan si member Blackpinknya udah ngomong, Jennie udah ngomong mereka akan segera comeback. Jisoo juga bilang lagunya bagus lagi kemarin, udah nggak sengaja ke-spill Somi juga waktu Somi live gitu. Tanda-tanda Blackpink comeback tuh udah dekat ya, walaupun kemarin sempet gue bahas juga ada yang takut Blackpink comebacknya malah 2023 alias spring tahun depan gitu. Tapi gue yakin sih Blackpink akan segera comeback gitu. Cuman memang mungkin di paruh kedua, karena kita tahu di bulan April ini akan ada Big Bang, Treasure juga masih promosi untuk Darari, dan kayaknya abis itu gue sih PD-nya iKON gitu ya, karena iKON memang juga sudah lama tidak comeback. Itu yang pertama. Yang kedua, iKON sudah mulai aktif lagi di YouTube iKON On. Biasanya kalau udah aktif di YouTube, akhir masa promosi episode iKON On misalnya, atau episode apapun variety show baru mereka ditutup dengan comeback biasanya seperti itu gitu. Dan kemarin kan iKON juga abis kayak bangkit lewat cover Jigjinnya Treasure gitu. Jadi gue sih percaya abis ini iKON dulu, baru abis itu Blackpink gitu. Banyak yang percaya, gue baca di komentar-komentar gue sebelumnya, katanya kayaknya Blackpink comeback Agustus deh bang. Kayaknya Agustus, gue aminin Agustus gitu. Cuman ya kalau dihitungnya dari comeback terakhir Blackpink yang Love Sick Girls, ya 2 tahun yang lalu lah gitu. Itu udah jelas gitu. Cuman kan masalahnya tahun lalu itu Blackpink bukan gak ada aktivitas sama sekali kan. Rose debut solo, Lisa debut solo, 2 membernya dikasih debut solo gitu. Makanya Blackpink harus dikorbankan terlebih dahulu gitu. Nah makanya tahun ini gue kan sempat nanya ke kalian maunya Jisoo dulu apa Blackpink dulu. Ini gue kasih tahu aja ya. Dari komen-komen yang gue dapat, ada yang bilang maunya Jisoo dulu bang. Kenapa maunya Jisoo dulu? Karena kalau Jisoo udah comeback, udah debut solo, Blackpink comeback, pas mereka konser nanti mereka ada penampilan solo masing-masing. Jennie nyanyiin solo, Rose nyanyiin On The Ground, Lisa nyanyiin Lalisa atau Money gitu. Jisoo juga nyanyiin lagu solonya gitu. Makanya pada pengen Jisoo solo dulu biar adil katanya. Tapi ada juga yang bilang comeback dulu. Jisoo udah main drama kemarin, dia udah terkenal, famous, maksudnya udah dapet nama banget di drama Snowdrop kemarin. Comeback dulu. Nah, comeback dulu soalnya kita udah kangen banget full group katanya. Abis itu baru solonya Jisoo gitu. Ada yang mau kayak gitu juga. Yang mana yang benar, yang mana salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung memang pengennya seperti apa gitu. Kan yang berhak menentukan juga YG Entertainment-nya gitu, agensinya gitu. Kalau gua siapapun yang didulukan, Jisoo dulu kek atau Blackpink dulu kek, gue senang-senang aja, gue mah terima-terima aja gitu. Cuman memang ada perdebatan itu gitu. Dan kalau kalian maunya yang mana? Kalian maunya Blackpink dulu comeback full team apa Jisoo dulu gitu? Atau kalian tipe yang kayak gue, apapun dikasih alhamdulillah gitu. Gue sih ya yang penting dikasih musik sih, gue sih itu sih. Karena satu sih, kalau bisa sih tahun ini, kalau misalnya memang comebacknya, misalnya mau Jisoo dulu comeback berempatnya nanti akhir tahun misalnya atau gimana, paling nggak kasih kita kayak Blackpink TV lah waktu itu, kayak Blackpink Diaries gitu-gitu dah, maksudnya variety show-nya gitu, atau kayak team map-nya Treasure mereka main game lagi tapi ya di YouTube aja gitu. Kemarin kan yang berbayar udah tuh katanya yang DVD kan, pinginnya dapat konten lagi lah, asupan dari mereka berempat gitu. Karena ya itu hebatnya jadi Blink, sabar. Dan Blink ketika ngelihat biasnya, kan gue sering bahas tuh, Blink doang dah yang ketika ngeliat biasnya kumpul foto kumpul nongkrong foto terus mereka upload ke IG, itu berasa comeback Blink doang. Kalau fans dari idol lain, idol yang ngumpul V-Live bareng atau apa, ya biasa aja, memang itu normal gitu. Kalau Blackpink saking ini 4 orang manusia adalah manusia super sibuk dan super famous dan punya brand maksudnya adalah brand ambassador untuk brand-brand besar masing-masing, maksudnya punya urusan sendiri-sendiri, bener-bener sibuk sendiri-sendiri gitu. Kangen ngeliat mereka berempat gitu. Kadang-kadang kan mereka malah Jennie foto sama artis barat mana, Lisa sama siapa, Rose sama siapa, Jisoo sama siapa gitu. Begitu ngeliat mereka berempat tuh kayak akhirnya, padahal nggak comeback, padahal foto doang, kangen V-Live doang gitu. Tapi ya gue cuman bawa happy doang. Sekali lagi nggak usah berantem soal ini. Ini kita ngebahas tentang kepinginan aja. Silahkan tuliskan di bawah kalian kepinginannya apa. Blackpink dulu, Jisoo dulu kah, atau barengan kah, atau gimana, terserah kalian. Silahkan komen di bawah, yang penting jangan berantem, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.